yang masih tidak percaya sebetulnya kita ajak bersama-sama menggali makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BNM, kembali lagi di BNM Podcast bersama saya Zulfia Yahya. Sebelum kita mulai, sahabat BNM jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen kira-kira podcast seperti apa yang ingin kalian saksikan untuk podcast selanjutnya. Saat ini saya sedang bersama sosok yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Zubairi Jurban. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Prof ya di masa pandemi ini. Beliau juga merupakan salah satu garda terdepan penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, Prof, boleh tanya-tanya tentang kondisi COVID-19 di Indonesia sendiri. Kan setiap harinya menurut berita ya Prof ya, itu ada 1.000, 2.000, bahkan kemarin saya membaca 4.200 lebih pasien positif di Indonesia. Nah, itu bagaimana Dok kalau tanggapan dokter? Iya, sekarang ini di Indonesia sudah lebih dari 270.000 orang yang terinfeksi penyakit corona, yang penyakitnya disebut COVID-19 itu. Dan setiap hari mulai dari beberapa minggu ini naiknya luar biasa tinggi, di atas 3.000 terus, bahkan seringkali di atas 4.000 kasus per hari. Kemudian rumah sakit di banyak kota termasuk Jakarta, Jawa Timur, dan kota-kota yang lain mulai penuh terisi oleh pasien COVID-19. Jadi mulai kewalahan, sehingga perlu dibuat rancangan ke depan agar ada tempat tambahan. Itu belum lagi angka kematian yang juga lumayan tinggi. Karena itu COVID-19 sekarang menjadi masalah serius di Indonesia. Sebenarnya penyebab naiknya angka pasien positif di Indonesia itu apa, Prof? Penyebabnya karena penularannya begitu mudah. Jadi penularannya tidak saja melalui droplets, tapi juga melalui airborne, melalui udara. Jadi kalau kita ngomong seperti ini, atau bersin, atau batuk, itu virusnya bisa mencapai jarak yang jauh, tidak hanya 2 meter, tapi bisa lebih. Karena itu kita memang harus selalu pakai masker kalau keluar rumah. Nah, sebenarnya kan sekarang ada yang namanya pasien OTG ya, Prof ya, orang tanpa gejala. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui dia itu sebenarnya positif COVID atau tidak? Karena kan di lingkungan kita sendiri tanpa kita sadari ternyata mereka OTG seperti itu. Iya, yang disebut OTG tanpa gejala. Jadi memang tidak bisa diketahui kecuali kalau di tes swab, swab nasofaring di hidung ataupun swab tenggorok. Jadi amat mudah menular, dan orang yang ditulari itu seringkali tidak merasa sakit dan dari luar tidak tampak sakit. Itu yang membuat penyakit yang satu ini menularnya cepat banget. Untuk diketahui di Amerika, di India, di Brazil, semuanya udah lebih dari 4 juta, bahkan Amerika lebih dari 6 juta. Nah, ketika banyak pasien positif, kan tadi Prof bilang kalau misalnya kita sudah kehabisan tempat rumah sakit ya Prof ya untuk pasien-pasien. Lalu bagaimana peran-peran dokter atau tenaga kesehatan selama ini dalam penanganan COVID-19 di Indonesia? Iya, kita tugasnya adalah untuk kemanusiaan, untuk mencegah, untuk mengobati, yaitu kita laksanakan betapa besar pun beban pekerjaan itu ataupun besarnya masalah. Jadi kita memang harus sering membahas untuk edukasi masyarakat dan edukasi segmen masyarakat yang lain dan juga pada penentu kebijakan, kemudian memberikan pengobatan untuk orang yang sakit. Kan untuk yang sakit ini kalau dengan gejala kan harus dirawat inap, harus mendapat pengobatan, karena kalau tidak sebagian yang sakit akan harus pindah ke ICU, kemudian
meninggal, apalagi kalau memerlukan ventilator, itu angka kematiannya tinggi sekali. Eh, kita suka dengar di berita-berita nih Prof, kalau misalnya tenaga kesehatan Indonesia sendiri itu banyak yang beresiko, bahkan mereka juga menjadi salah satu korban dari COVID-19. Sebenarnya seberapa besar resiko tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia? Iya, berapa hari yang lalu disampaikan oleh pemerintah bahwa di Jakarta ini klaster rumah sakit itu 24.000. Itu berarti 36% dari semua orang yang sakit COVID-19 di Jakarta ini berasal dari klaster rumah sakit. Selain ada klaster-klaster yang lain, klaster keluarga, klaster perkantoran, klaster ada secapa, klaster pesantren, dan juga klaster gereja, serta klaster-klaster yang lain. Jadi intinya penyakit ini amat mudah menular dan terbukti mudah menular, dan sekarang lagi naik-naiknya di Indonesia jumlah kasusnya. Kan kalau misalnya dilihat dari grafiknya ya Prof, kalau misalnya Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Negara lain grafiknya sempat menurun, tapi Indonesia semakin hari semakin naik. Iya benar, namun Indonesia tetap saja masih di urutan nomor 23. Kan kita ada 200, belum ada 300.000. Banyak banget negara yang sudah di atas 300.000, bahkan yang di atas 1 juta. Juga ada 4 negara lain. Jadi di satu pihak benar bahwa pertambahan kasus kita masih tinggi, lebih tinggi dari banyak negara lain. Namun pertambahan kasus ini kalau dibandingkan beberapa negara tertentu, kita masih rendah. Jadi intinya kita memang wajib waspada banget karena kenaikan jumlah kasus kita amat signifikan. Di pihak lain kita tidak perlu juga terlalu panik, karena angka kesembuhan kan juga tinggi seperti juga di negara lain, dan dibandingkan beberapa negara lain kita pertambahannya masih lebih sedikit. Namun memang tanpa upaya yang keras kita bisa bernasib sama seperti banyak negara-negara Eropa dan negara Amerika dan negara Amerika Latin. Karena itu memang upaya bersama baik dari rakyat, dari masyarakat, dari pemerintah maupun dari penentu kebijakan, dari media, dari para tenaga kesehatan menjadi amat penting. Prof, kira-kira kan pertumbuhannya itu kan di COVID-19 di Indonesia itu kan cepat ya Prof ya. Kira-kira kapan waktu sangat signifikan, naik pasien positif ini sangat signifikan. Ya, sekarang ini kan naik amat signifikan. Pertanyaannya kapan turun belum tahu kita. Jadi kita tetap harus selalu jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan. Jadi PSBB masih penting banget. Sekolah-sekolah jangan dibuka dulu. Kantor-kantor yang terbukti banyak klasternya ya sementara tutup dulu. Prof kan tadi Prof bilang butuh kerjasama dari masyarakat Indonesia dalam penanganan COVID-19 sendiri. Nah, tapi ini di lingkungan saya saja, Prof, masih banyak yang mempertanyakan sebenarnya COVID-19 itu benar ada atau enggak, seberapa bahayanya mereka. Nah, apakah ini menjadi hambatan para tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia? Iya, menjadi hambatan dalam penanggulangan. Kepercayaan masyarakat yang tidak begitu yakin bahwa COVID-19 ini masih ada. Karena itu kerjasama dengan media, dengan Anda, dengan penentu kebijakan menjadi penting sekali, kerjasama, koordinasi, dan distribusi bagaimana menyebarluaskan informasi ini. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya tes yang masif itu amat sangat penting. Tes masif artinya minimal kan sekarang sejak 2 bulan yang lalu Presiden sudah bilang paling sedikit 30.000. Sampai sekarang kadang-kadang 30.000, sering-sering di bawah 30.000. Jadi tes masif
belum tercapai target. Menurut saya 1-2 minggu lagi targetnya harus naik, kalau bisa sih 50.000 tes sehari. Ya kan banyak yang mempertanyakan, bahkan tidak percaya bahwa angka yang muncul di media-media itu sebenarnya itu benar adanya atau tidak. Seperti itu, Prof. Kira-kira kalau tanggapan Prof Ya, sendiri? masyarakat kita memang aneh, ada yang tidak percaya bahwa ada penyakit ini, namun ada juga yang tidak percaya bahwa kasusnya kok begitu sedikit di Indonesia. Jadi ini masalah perilaku masyarakat, human behavior, yang perlu dididik dengan kita ini harus percaya kalau sudah ada dasar buktinya. Jadi kalau sudah ada buktinya meninggal, sudah ada buktinya bahwa katakanlah kalau di Jakarta itu pemakaman sudah makin penuh, itu adalah jenazah semuanya, bukan boneka. Dan kalau yang masih tidak percaya, sebetulnya ada cara yang lebih mudah, yang tidak percaya, khususnya tidak percaya namun punya banyak pengikut, kita ajak saja untuk ronde, untuk melihat di rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan sekarang ada banyak banget kan, lebih dari 67 rumah sakit. Itu pasti akan percaya kalau melihat sendiri bahwa ternyata banyak yang dirawat inap, ternyata ada beberapa yang meninggal, dan kalau perlu kita ajak bersama-sama menggali makam. Iya, sebenarnya kan kalau seperti itu masyarakat tuh masih, kalau belum kena ya, maksudnya istilahnya kasarnya kalau misalnya mereka belum merasakan, mereka belum percaya ya, Prof ya? Iya, tapi itu kepercayaan yang terlalu berat risikonya. Jadi menurut saya memang pemahaman, kepercayaan itu dan perilaku positif itu bertahap. Jadi manusia itu begini, mula-mula mendengarkan, misalnya melihat YouTube ini atau melihat di TV, kemudian ternyata ada banyak kasus COVID-19. Tapi hanya tahu saja, hanya informasi, tapi belum paham. Baru kemudian paham, ternyata beneran banyak dan beneran bisa menularkan ke orang lain. Kemudian baru paham bahwa tidak hanya ke orang lain, namun ternyata bisa menularkan ke diri kita. Nah, setelah paham, kemudian baru, kalau gitu aku harus pakai masker. Nah, perubahan ke arah perilaku pakai masker, sering cuci tangan, ini memang memerlukan tahapan-tahapan. Setelah itu juga harus di-maintain, harus dipertahankan perilaku yang melakukan protokol sehat ini agar tidak kembali ke perilaku yang lama yang bisa menularkan COVID-19. Jadi itulah perubahan perilaku untuk yang ke arah positif itu memang ada tahapannya. Tapi juga di Quran kan juga disebutkan fadzakir in nafa'ati dzikra, maka ingatkanlah, edukasilah, niscaya pendidikan masyarakat itu khususnya untuk penyakit yang pandemi ini bermanfaat agar mereka tidak tertular. Prof, masalah protokol kesehatan yang tadi Prof Zubairi sempat mention juga, kan beberapa kali banyak sekali kegiatan, misalnya entah dari lembaga, bahkan mungkin dari pemerintahan sendiri, kita tetap melaksanakan kegiatan tersebut namun menggunakan protokol kesehatan. Tapi hasilnya ketika setelah acara berakhir, ada mungkin 1-2 orang yang tiba-tiba tertular COVID-19. Apakah protokol kesehatan sangat efektif, Prof, dalam mencegah COVID-19 di Indonesia? Iya, yang disebut protokol kesehatan itu dilanggar karena tidak boleh berkerumun, titik, udah. Jangan aku berkerumun boleh asal pakai masker, nggak boleh, tetap saja tidak boleh. Jangan berkerumun, selalu pakai masker, bukan atau, tapi iya pakai masker, ya sering cuci tangan, iya jangan berkerumun, iya jangan berkumpul-kumpul di kolam renang, di mana itu di Sumatera Utara banyak banget orang. Iya jangan kalau misalnya pesantren dibuka itu ternyata banyak klaster di Jawa Timur, di Jawa Tengah,
Demikian pula ada klaster di beberapa gereja. Jadi virus ini sama sekali tidak peduli apakah Anda agamanya apapun, apakah Anda pejabat apapun. Jadi misalnya saya kan orang Kementerian Kesehatan, virusnya pasti takut sama Kementerian Kesehatan. Tidak, ternyata klaster dari banyak kementerian itu yang banyak justru di Kementerian Kesehatan. Jadi intinya semua orang wajib paham mengenai masalah ini. Aku olahragawan, jadi aku sehat, jadi aku tidak mungkin terkena. Tidak benar, cukup banyak olahragawan yang amat sehat yang tertular. Aku muda, jadi aku muda, aku kuat, aku tidak tertular. Kalau tertular tidak sakit. Apa yang terjadi sekarang? Ternyata banyak yang muda, yang sakit, yang terkena COVID dan stroke dan meninggal. Aku bayi, tapi bayi belum bisa cerita ya. Apakah bayi tidak bisa ternyata banyak. Dan di Indonesia balita maupun anak kecil yang tertular itu termasuk yang banyak dibandingkan negara Asia lain. Jadi intinya semua orang bisa tertular COVID-19. Nah, Prof, kan beberapa waktu lalu PSBB di Jakarta kembali diberlakukan. Tapi adanya pro kontra ketika diberlakukannya lagi PBB tentang masalah ekonomi. Untuk tanggapan dari Prof Zubairi ini terkait kebijakan pemerintah, apakah yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat atau belum, Prof? Ya tepat sekali kan, kalau tepat atau tidak juga kita setiap kawan harus berdasar bukti. Buktinya apa bahwa tepat? Buktinya tadinya Jakarta itu persentase kasus positif setiap kali pemeriksaan yang ribuan itu kan tadinya dulu kala pernah turun 5%, kemudian naik ke 10%, 15%, jadi setiap kali tes 15% yang positif. Setelah PSBB jilid 2, sekarang turun ke sekitar 10%. Terus sebagai pembanding provinsi lain yang tidak menerapkan PSBB itu rata-rata seluruh Indonesia itu sekitar 15% yang positif. Jadi jelas sekali ada penurunan dan ada perbedaan yang PSBB dan tidak PSBB. Jadi itu bisa dikatakan berhasil, satu. Yang kedua, pertama persentase kasus, yang kedua yang masuk rumah sakit, ya walaupun belum terlalu longgar, tapi sudah lumayan sekarang ini sudah teratasi. Walaupun ada upaya lain untuk mengatasi masalah penuhnya rumah sakit ini, yaitu penambahan rumah sakit rujukan dan penambahan bed, tempat tidur, dan juga penambahan SDM, jadi banyak sekali tambahan nakes dari Dinas Kesehatan DKI. Jadi memang kalau kita berusaha dengan total football, semua upaya, semua ikhtiar kita kerjakan, insya Allah bisa berhasil. Saat ini, kalau kan para bisnis banyak perusahaan yang turun akibat adanya PSBB, Prof. Dari sisi ekonomi, kalau misalnya tanggapan dari Profesor Zubairi sendiri dari sisi kesehatan, ada masukan atau gimana? Ya, ini tidak hanya pengusaha, semua orang. Ya Anda, ya saya, semua orang saat ini penghasilannya berkurang, begitu kan? Dan tidak hanya orang Indonesia, semua di Amerika, di Inggris, di Australia, dimanapun sekarang semua orang penghasilan sedang turun. Tidak hanya pengusaha saja, tidak benar hanya pengusaha saja yang berkorban income-nya turun semua. Bahkan yang harus PHK itu di Amerika jutaan. Berapa benar itu? Benar, karena kalau di Amerika kalau begitu PHK maka dia berhak minta uang bulanan ke pemerintah dan itu terdaftar, jadi namanya, jumlahnya jelas. Itu baik di Amerika, juga di Australia banyak sekali yang PHK. Dari penerbangan Qantas misalnya banyak banget. Itu di semua negara. Jadi ini memang waktunya kita untuk
prihatin, waktunya kita untuk berjuang bersama, waktunya kita untuk berkorban. Namun memang kita harus ke depan harus lebih baik agar tidak berkepanjangan. Yang penting tidak berkepanjangan, yang penting di masa depan ekonomi kita bisa berjalan lagi dengan baik dan benar. Tapi sekarang ini yang lebih penting adalah menghentikan penularan COVID-19. Lebih baik kita menahan egois ya Prof ya, untuk berdiam dulu di rumah agar angka kenaikan positif COVID-19 di Indonesia semakin menurun. Betul seperti itu Prof? Ya. Prof, sebelum kita tutup, kira-kira Prof ada anjuran kepada masyarakat agar tetap aman dan terhindar dari paparan virus COVID-19 Prof? Iya, sebetulnya anjurannya sama, bolak-balik diulang, namun tetap perlu. Perlu. Jadi yang pertama, kalau untuk masyarakat tidak ada urusan khusus untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, misalnya ada yang lagi sakit atau yang usia lanjut, maka yang keluar rumah yang lebih muda, yang lebih sehat. Jadi misalnya untuk belanja atau yang lain. Kemudian kalau terpaksanya keluar rumah, harus pakai masker, harus sering cuci tangan, dan jangan berkerumun, harus jaga jarak, jangan berkerumun. Itu ya jangan ke pesta untuk ulang tahun, pesta pernikahan, ataupun pesta di kolam renang, ataupun bahkan tidak untuk kegiatan pesta, bahkan untuk kegiatan ibadah pun tetap sebaiknya jangan berkerumun. Jadi kalau katakanlah ke masjid atau ke langgar atau ke gereja, kita harus ingat tidak boleh banyak sekali orang di dalam, dan pintu jendela ventilasi harus baik, dan jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Itu yang saran yang penting. Kemudian apa yang terjadi sekarang ini, kadang-kadang kita lupa ada tamu, tok, ya itu ternyata adik saya, silahkan masuk. Nggak boleh. Walaupun adik, walaupun kakak, walaupun anak, walaupun cucu, walaupun tetangga, kalau mau bertamu ke rumah kita, terimanya di halaman saja. Lah, kok begitu? Iya, memang ini sekarang kan lagi zaman penularan yang amat mudah, jadi tetap diterima di halaman rumah, jaga jarak, silakan cuci tangan dulu, harus semua orang pakai masker, dan jarak kursinya kita siapkan, jangan dekat-dekat gitu ya. Kenapa kau nggak boleh masuk ke rumah? Kalau di luar rumah itu kan udaranya, ventilasinya bagus. Begitu kita masuk rumah, apalagi rumahnya lebih nyaman pakai AC, berarti pintu jendela ditutup, itu sirkulasi udaranya nggak begitu baik, berarti virusnya mudah kemana-mana, mudah menjangkau siapapun di ruangan itu. Jadi memang lebih baik terima di luar rumah, dan juga jangan lama-lama, jamin saja. Maaf ini lagi pandemi ini, jadi terserah setengah jam, sejam, tapi tidak boleh lebih lama. Kemudian sedia juga tempat untuk cuci tangan, itu yang penting. Kemudian kadang-kadang kita lupa juga, misalnya sebagai tenaga kesehatan, dokter, tetangga ada yang sakit berat, katanya jatuh, pingsan, ada yang stroke. Nah, kita kan segera ingin menolong, tapi harap ingat, siapapun yang sakit, baik sehat, baik sakit, kita tidak tahu apakah orang tersebut mempunyai virus COVID-19 atau tidak. Karena itu bisa menular ke kita, dari kita bisa menular ke keluarga kita. Jadi kalau mau menolong orang pun harus selalu pakai masker, harus selalu pakai face shield, dan pakai sarung tangan. Jadi memang lebih baik berlebihan sedikit, lebih baik hati-hati daripada kita tertular. Karena kalau Anda, kalau saya, kalau kita tertular, maka dampaknya tidak hanya ke kita saja. Pertama,
tertular bikin kita sakit dan mempengaruhi psikologi semua orang. Namun juga kita bisa menularkan ke anggota keluarga kita yang lain. Jadi jangan lupa misalnya juga ada asisten di rumah ke pasar, nah itu dia harus juga selalu pakai masker. Kalau pasarnya rame ya harus pakai face shield. Demikian pula kalau ada driver kita, misalnya ada yang tinggalnya di Bekasi atau di Depok, atau pakai kendaraan umum, jadi kita harus juga pesan ke anggota di rumah, yang siapapun yang masuk ke rumah harus menjaga jarak sewaktu mereka ada di luar rumah, pakai masker, pakai kalau perlu pakai face shield. Demikian pula kalau ada tukang masuk ke rumah, baik tukang dari PLN, baik tukang perbaikan listrik, baik perbaikan TV atau kulkas, itu harus kita waspada, harus dianggap dia positif. Jadi harus selalu jaga, dia harus selalu pakai masker yang benar, dan ya usahakan pakai juga face shield untuk double protection, walaupun tidak harus, namun lebih baik, lebih ketat daripada kita tertular. Yang meninggal sudah begitu banyak. Kalau masih ada yang nggak percaya juga, ya ada baiknya juga meninjau di mana tuh, Pedurenan atau mana tuh, Ranggon ya, tempat pemakaman, ternyata banyak banget yang sudah dimakamkan akibat sakit COVID-19. Namun itu bisa dicegah, amat bisa dicegah kalau kita mau, kalau kita serius. Jadi bersama kita bisa, dan tetap kita semua harus serius karena penyakit ini bisa dicegah penularannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Profesor Zubairi. Ini luar biasa sekali sahabat BMM. Kita harus ingat bahwa kita bisa merubah semuanya asalkan kita mau menjaga diri kita dan keluarga kita sendiri ya Prof ya. Iya benar. Ya. Nah, sebelum saya tutup ya Prof, saya dan keluarga besar BMM ingin mengucapkan selamat Hari Dokter untuk Profesor Zubairi dan seluruh dokter-dokter yang ada di Indonesia. Lalu kami masyarakat Indonesia ingin mendoakan agar seluruh dokter dan tenaga kesehatan yang saat ini tengah berjuang melawat COVID-19 selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita juga berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir ya Prof ya. Oke. Ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya sahabat BMM, sampai berjumpa di BMM in Podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih kepada Profesor Zubairi atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.